Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Davia dengan NIM L021211 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya akan mempresentasikan materi mengenai genetika populasi. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu genetika populasi. Genetika populasi yaitu suatu ilmu yang mempelajari transmisi bahan genetika pada ranah populasi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Genetika populasi sangat berkaitan erat dengan sel. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan dan tumbuhan memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu dari ukurannya. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan yang paling signifikan adalah besar ukuran selnya. Sel tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar dari sel hewan. Yang kedua itu keberadaan dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terdiri dari membran sel dan juga selulosa yang bersifat kaku. Dan yang ketiga itu perbedaan dari ukuran vakuolanya. Kedua sel ini yaitu sel hewan dan tumbuhan memiliki vakuola namun berbeda dalam segi ukurannya, di mana sel tumbuhan hanya memiliki satu vakuola atau vakuola tunggal, dan sedangkan sel hewan memiliki beberapa vakuola. Yang keempat yaitu keberadaan lisosom. Sel hewan memiliki lisosom yang mengandung enzim hidrolit yang bisa menumbuhkan bakteri dari tubuh hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Yang selanjutnya itu keberadaan kloroplas. Sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki mitokondria, namun hanya sel tumbuhan saja yang memiliki kloroplas. Selanjutnya itu keberadaan dari silia. Silia adalah organel yang bertanggung jawab terhadap pergerakan sel. Oleh karena itu, hanya sel hewan yang memiliki silia. Selanjutnya itu plasmodemata. Sel tumbuhan memiliki plasmodemata, sedangkan sel hewan tidak memilikinya. Dan yang terakhir yaitu kemampuan dari sintesis. Sel tumbuhan diketahui dapat mensintesis semua asam amino, yaitu 20 jenis, sedangkan sel hewan hanya mampu mensintesis 10 jenis dari asam amino. Selanjutnya yaitu materi genetik. Kita perlu mengetahui dasar-dasar dari materi genetik. Dasar-dasar dari materi genetik sendiri terdiri dari kromosom, gen, dan DNA, yang dimana ketiganya memiliki hubungan satu sama lain. Setiap manusia memiliki sel di dalam tubuhnya yang terletak di nukleus atau inti sel. Nukleus ini sendiri berfungsi untuk mengatur aktivitas seluruh sel di dalam tubuh. Di dalam nukleus atau inti sel ini terdapat kromosom. Kromosom ini berbentuk seperti X. Ketika kita membuka kromosom, akan terlihat benang-benang yang berpilin atau menggulung protein histon. Benang-benang inilah yang disebut sebagai DNA. Jadi, kromosom sendiri adalah untaian DNA yang membungkus protein histon. DNA ini memiliki untaian ganda atau yang disebut sebagai double helix. Dari DNA inilah akan menghasilkan gen, di mana gen ini berfungsi sebagai pembawa sifat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara DNA dan RNA. DNA dan RNA memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama itu letaknya, di mana DNA terletak di nukleus, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan RNA terletak di nukleus, mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan ribosom. Yang kedua yaitu pada strukturnya. Struktur dari DNA memiliki rantai panjang dan untaian ganda atau disebut dengan double helix, sedangkan struktur RNA yaitu dengan rantai pendek dan untaian tunggal atau single strand. Yang ketiga yaitu pada gula pentosanya. DNA memiliki gula pentosa deoksiribosa, sedangkan RNA memiliki gula pentosa ribosa. Yang keempat yaitu basa nitrogennya. Pada DNA, purin di mana adenin berpasangan dan guanin, dan pirimidin di mana timin berpasangan dengan sitosin. Sedangkan pada RNA, purinnya di mana adenin berpasangan dengan guanin dan pirimidinnya urasil berpasangan dengan sitosin. Dan yang kelima yaitu kadar. Kadar DNA tetap, sedangkan pada RNA kadarnya berubah-ubah sesuai dengan sintesis protein. Dan yang terakhir yaitu pada fungsinya. Fungsi dari DNA sendiri sebagai membawa materi genetik dan mengatur proses sintesis protein, sedangkan fungsi dari RNA yaitu pelaksana sintesis protein.
Selanjutnya yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum pembelahan sel, di mana replikasi ini terjadi di nukleus atau inti sel. Mengapa DNA perlu digandakan? DNA perlu digandakan agar sel baru hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induknya. Dari replikasi DNA ini memiliki beberapa proses atau tahapan. Yang pertama yaitu enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Lalu kemudian enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal, yang dimana masing-masing rantai tunggal akan dililit oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah agar bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Di sini, dalam proses replikasi ini, ada dua rantai tunggal yang sepanjang rantai baru yang akan dibentuk, di mana pada lengthy strand terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase, di mana DNA polimerase ini membentuk DNA pendek yang disebut sebagai fragmen Okazaki. Dan tahapan terakhirnya yaitu terdapat celah-celah pada fragmen DNA lengthy strand yang akan disambut oleh kerja enzim ligase. Inilah proses-proses atau tahapan dari replikasi DNA sendiri. Selanjutnya yaitu proses sintesis protein. Di dalam proses sintesis protein ini terjadi ekspresi gen, di mana ekspresi gen dibagi menjadi dua proses. Yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua yaitu transplasi. Transkripsi sendiri merupakan proses sintesis atau pembentukan RNA dengan menggunakan DNA sebagai templatenya. Sedangkan transplasi merupakan proses sintesis polipeptida atau protein dengan menggunakan RNA sebagai templatenya. Tahapan-tahapan pada proses transkripsi. Proses transkripsi ini terjadi di nukleus atau inti sel, di mana dalam transkripsi meliputi 3 tahapan. Yang itu tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pertama, tahapan inisiasi atau permulaan. Pada transkripsi ini dikenal promoter, yaitu daerah DNA sebagai tempat melekatnya RNA polimerase untuk memulai transkripsi. RNA polimerase melekat atau berikatan dengan promoter. Setelah promoter berikatan dengan kumpulan protein yang disebut faktor transkripsi. Lalu, kumpulan antar promoter, RNA polimerase, dan faktor transkripsi ini disebut sebagai kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase membuka rantai ganda DNA. Kemudian dilanjutkan pada tahapan kedua, yaitu elongasi atau pemanjangan. Setelah pembuka pilihan rantai ganda DNA, RNA polimerase ini kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dengan arah 5 ke 3. Pada tahap elongasi ini, RNA mengalami pertumbuhan pemanjangan seiring dengan pembentukan pasangan basa nitrogen DNA. Pembentukan RNA analog dengan pembentukan pasangan basa nitrogen pada replikasi. Pada RNA ini tidak terdapat pada pirimidin, timin, melainkan urasil. Oleh karena itu, RNA akan membentuk pasangan basa urasil dengan adenin pada rantai DNA. Dan tahapan terakhir yaitu proses terminasi, di mana penyusunan untaian nukleotida RNA yang telah dimulai dari daerah promoter berakhir di daerah terminator. Setelah transkripsi selesai, rantai DNA menyatu kembali seperti semula dan RNA polimerase segera terlepas dari DNA. Dan pada akhirnya RNA terlepas dan terbentuklah RNA M yang baru. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan translasi. Translasi ini terjadi di sitoplasma atau ribosom. Seperti pada tahapan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan inisiasi, ribosom subunit kecil mengikat diri pada mRNA yang telah membawa sendiri sandi bagi asam amino yang akan dibuat, serta mengikat pada bagian inisiator tRNA. Selanjutnya, molekul besar ribosom juga ikut terikat bersama ketiga molekul tersebut. Lalu, membentuk kompleks inisiasi. Molekul-molekul tRNA mengikat dan memindahkan asam amino dari sitoplasma menuju ribosom dengan menggunakan energi GTP dan enzim.
Bagi ujung tRNA yang satu membawa antikodon berupa triplet basa nitrogen, sementara ujung yang lain membawa satu jenis asam amino dari sitoplasma. Kemudian, asam amino tertentu tersebut diaktifkan oleh tRNA tertentu dengan menghubungkan antikodon dan kodon atau pengkode asam amino pada mRNA. Pada bagian elongasi, tahap pengaktifan asam amino terjadi kodon demi kodon, sehingga dihasilkan asam amino satu demi satu. Asam-asam amino yang telah diaktifkan oleh kerja tRNA sebelumnya dihubungkan melalui ikatan peptida membentuk peliopeptida seperti ujung tRNA membawa asam amino. Misalnya tRNA membawa asam amino fenilalanin, maka antikodon berupa AAA kemudian berhubungan dengan kodon mRNA yaitu UUU. Dan yang terakhir yaitu tahapan terminasi. Pada proses ini, translasi berhenti setelah antikodon yang dibawa tRNA bertemu dengan kodon UAA, UAG, atau UGA. Dengan demikian, rantai polipeptida yang telah terbentuk akan dilepaskan dari ribosom dan diolah membentuk protein fungsional.